Baik, selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Eh, kita akan mulai untuk entry KRS. Kapan saudara jatahnya? Hari Senin ya? Iya, Selasa, Pak. Pak. Senin Tanggal Selasa. 16, 16, Pak. 16. Oh iya, Selasa ya. Selasa. Oke. Saya hanya pesan. Yang pertama adalah besok itu adalah semester ganjil. Nah, saudara ikutin pembagian dari kuliah yang semester ganjil. Sesuaikan dengan SKS yang saudara bisa ambil sesuai dengan indeks prestasi yang saudara dapatkan. Tapi yang kedua, saya juga mohon saudara pastikan bahwa tidak ada mata kuliah yang tercecer di waktu yang lalu. Ya, jadi mata kuliah semester yang lalu yang belum saudara ambil, apapun alasannya. Nah, kalau itu ada, maka tolong itu diambil terlebih dahulu. Tidak usah saudara mengatakan penting atau tidak. Selama mata kuliah itu adalah mata kuliah wajib, pasti itulah penting. Ya. Jadi, ambil mata kuliah yang lalu yang belum sempat saudara ambil, entah apa alasannya. Itu yang pertama. Lalu setelah itu ambil semua mata kuliah yang ditawarkan di semester ganjil ini. Ini saudara semester berapa ya? Semester 5, Pak. 5, Pak. Oh, semester 5. Semester 3, Pak. Ada semester 3. Nah, semester 3 itu, wah, kalau semester 3 berarti ini saudara pengalaman pertama untuk entry KRS ya? Benar, Pak. Kemarin kan dipaket ya? Ya, jadi silakan saudara untuk melihat di buku panduan. Buku panduannya sudah tahu belum? Di internet ada, atau saya punya enggak ya? Saya coba cari. Ya, kalau prinsipnya sih hanya itu saja, saudara-saudara. Jadi, saya hanya ingin mengingatkan bahwa saudara jangan meninggalkan mata kuliah. Karena kalau saudara meninggalkan mata kuliah, itu nanti cenderung lupa. Nah, jadi itu tolong diambil. Kemudian silakan mengambil semua menurut jatah saudara yang diperkenankan untuk ambil sesuai dengan indeks prestasi. Nah, setelah itu, ya sudah selesai. Nanti saudara mintakan verifikasi ke saya. Ya, biasanya saya juga akan ngecek. Tidak usah diminta, nanti saya akan ngecek. Tapi kalau saudara mengingatkan, ya lebih baik. Baik, ini saya sharekan mata kuliah yang disajikan untuk semester besok. Ya, oke. Oke. Ya. Ya, jadi saudara semester berapa nih? Semester 3. Mana semester 3? Nah, ini ya. Semester 3 22. Semoga tidak ada yang indeks prestasinya kurang sehingga tidak bisa mengambil 22 SKS ini. Kalau toh ada, maka silahkan saudara kurangi, misalkan menjadi 20. Nah, kalau menjadi 20 enggak bisa ini. Ya, saudara harus kurangi 3. Yang mana ini? Nah, menurut saya adalah yang aman-aman. Yang aman-aman itu adalah sistem informasi atau jaringan komputer. Ada enggak jaringan komputer lanjut?
Jaringan komputer, lanjut. Tidak ada, ya. Apalagi jaringan komputer ini selalu ditawarkan. Jadi kalau ada yang tidak bisa mengambil 22 SKS, maka silakan saudara untuk tidak mengambil mata kuliah jaringan komputer. Nah, untuk yang mahasiswa semester 5, apakah di antara saudara ada yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar, apapun itu bentuknya? Misalkan Ada Pak. ada. Ada, Pak. Oke, sing muni ada, sapa aku ora ngerti. Rehan, Pak. Oke, Rehan, coba ceritakan Rehan. Rehan, kamu ikut apa? Merdeka Belajarnya? Saya ikut studi independen, Pak. Oh, ikut studi independen. Sudah mulai atau akan mulai? Mulainya tanggal 18 Agustus sampai 31 Desember. Oke, di mana? Di mitranya PT Mitra Semeru Power Academy. Oh, bagus. Ya, karena saudara ikut MBKM, berarti konsekuensinya saudara tidak bisa kuliah. Konsekuensinya saudara tidak bisa kuliah. Nah, karena saudara tidak bisa kuliah, maka saudara akan mendapatkan kompensasi 20 SKS dari kegiatan MBKM. Iya, Pak, benar. Itu ya? Iya. Nah, mata kuliahnya sudah ditentukan belum oleh Prodi? Nah, itu kurang tahu belum, Pak, sepertinya, Pak. Oh, belum, oke. Nah, yang pasti, saudara karena di semester 5 ini 24 SKS, ya, kalau saudara ternyata bisa mengambil 24 SKS karena indeks prestasi saudara memungkinkan, ya kan, maka 4 SKS saudara tetap harus kuliah. Iya, Pak. Ya. Jadi 4 SKS saudara tetap harus kuliah. Lalu pertanyaannya, Pak, saya kuliah apa? Kan gitu. Iya, Pak, benar, Nah, Pak. maka kuliahnya adalah yang kuliah online. Kuliah. Ya, Iya, Pak. jadi untuk untuk FIK, mata kuliah teori tetap akan dilaksanakan secara online. Nah, karena saudara kuliahnya bisanya hanya online, maka silakan saudara pilih mata kuliah yang teori. Jadi kalau semester 5 ini, ya apa ya? Ada etika profesi, ada literasi informasi, ya. Ya dua itu. Kan saudara milihnya kan sing gampang-gampang itu ya. Asik. Nah, sing angel-angel ketoke ben untuk kompensasi aja gitu ya. Oke, gitu ya Mas Rehan ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang bertanya tadi? Saya nek nggo miti kangelan nih saya. Yang resen tadi siapa? Ada yang resen tadi? Enggak ada? Tadi kayaknya ada yang resen. Oke, berarti mahasiswa saya hanya semester 5 ya? Enggak ada yang semester 7 ya? Ada yang semester 7? Semester di atas 7, Pak. Siapa ini? Alful, Pak. Muhammad Alful, Pak. Oke, Muhammad Alful. Kamu di atas 7. Oh iya, Pak. Jelas, Pak. Sekarang kamu ambil apa? Saya bingung, Pak, ini, Pak. Kenapa? Saya antara ambil TA 1-2 ini dibareng apa dipisah gitu, Pak. Masalahnya takutnya nggak kesampaian gitu. Salah kamu berpikirnya seperti itu. Langsung ambil semua aja berarti. Iya, jadi saya termasuk dosen yang sebenarnya menolak TA itu menjadi 1-2. Oh, langsung 1. Jadi saya pengennya ya 1. Ya, karena
di mana-mana sebagian besar juga TA itu hanya 1 semester. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada Mas Alvo untuk 1 semester ini ambil ya. TA 1-2. Ada mata kuliah lain yang Enggak kosong. yang ditinggal? Cuma TA 1-2, cuma itu doang yang kurang Pak saya. Yakin? Yakin Pak. Oke. Ini sudah TA 1-2 Pak. Oke, kalau sudah seperti itu berarti saudara tidak punya masalah, Mas Alvo. Iya. Ya. Jadi silakan saudara ambil TA 1-2, lalu target mid semester itu biasanya akan ada ujian. Saudara diharapkan sudah bisa masuk ke ujian TA 1. Ya. Kemudian nanti di akhir semester saudara ujian TA 2. Selesai wisuda bulan November. Targetnya ngono, Mas. Iya. Semoga bisa. Bisa, pasti bisa. Kamu pasti bisa. Iya. Oke, ya Mas ya. Iya. Ada yang lain lagi? Pak, saya mau nanya ini. Ya. Bukannya nanti ada yang mau tanya balik. Itu kalau ada mahasiswa yang mau cuti itu ini syaratnya gimana tuh, Pak? Kenapa cuti? Nggak, takut saya kemarin itu ada yang bingung soalnya masalah keuangan, nggak bisa bayar semester, 1 semester. Oh, gini. Kayak gitu, gedungnya kurang. Coba ya. Kegiatan cuti itu hal yang saya nggak respect. Ya, meskipun saya juga pernah sih. Saya juga pernah. Tetapi mengapa kok Pak Imaman nggak respect padahal dulu pernah? Justru karena saya pernah itu saya jadi saya ya ini cerita saja lah. Saya itu dulu saya S1 itu kuliah dengan biaya sendiri dan sambil kerja saya di Jakarta. Ya, jadi saya kuliah sambil kerja. Ternyata uangnya itu kurang ya, uangnya kurang. Sehingga suatu ketika saya tidak bisa kuliah karena tidak punya duit. Tapi saya masih berharap nanti ada THR. Nah, dari THR itu saya pasti tidak bisa bayar sekolah. Sehingga akhirnya saya kuliah berhenti 1 semester. Apa yang saya rasakan adalah bahwa ketika saya harus meninggalkan 1 semester, lalu berikutnya saya masuk, itu kehilangan teman-teman, Mas. Nah, kehilangan teman-teman ini menjadikan saya itu, apa ya, wah, kok harus dari awal sepertinya, padahal sih tidak. Itu sudah semester 5 juga. Ya. Jadi sebaiknya jangan sebaiknya. Nah, caranya gimana? Kalau memang saudara sudah dirasakan nggak bisa membayar, ada yang tidak bisa membayar, ini siapapun ya, saya bicara untuk yang lain. Cobalah untuk menghubungi biro keuangan. Ya. Menghubungi biro keuangan, barangkali saudara bisa mendapatkan fasilitas untuk mencicil, ya, baik SPP maupun SKS-nya. Coba tanyakan dulu itu. Ya. Itu upaya yang harus saudara lakukan. Tapi jika memang tidak mampu atau tidak diperkenankan, ya apa boleh buat ya. Apa boleh buat tentunya, itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau memang terpaksa saudara harus melakukan cuti, ya cobalah untuk tidak lepas sama sekali. Ya. Jadi masih bisa tanya-tanya temannya, itu untuk menyambung yang pengalaman saya itu lalu seperti kita menjadi mahasiswa baru gitu loh. Jadi kelihatan dari awal. Itu kalau yang cuti. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, cuti itu apa yang harus dilakukan? Ya sebenarnya tinggal ngomong saja cuti. Tetapi cuti itu bayar, Mas. Cuti itu tetap bayar. Nah, kalau cuti bayar, lah padahal tidak punya uang itu, Pak. Ya, maka mendingan mangkir. Ya, mangkir. Tapi kalau nanti mangkir, saudara masuk lagi semester berikutnya, itu biasanya tetap juga nanti akan ada tagihan karena saudara
tidak akan bisa KRS karena nama saudara tidak ada di dalam daftar. Nah, saudara harus menghubungi ke Biku Keuangan, nanti selesaikan dulu persoalan keuangan, entah itu akan membayar langsung, ataupun dicicil, ataupun bagaimana, minta keringanan, nah terserah, itu baru nanti saudara bisa KRS lagi. Itu, ya. Jadi kalau saudara cuti, sebenarnya tinggal bilang saja, cuti, tetapi saudara harus bayar. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka kebanyakan memang lalu tidak cuti, tapi mangkir gitu aja. Oh, iya, Pak. Gitu. Terima kasih infonya, Pak. Ya. Bukan kamu toh? Bukan, Pak. Ya, teman saya. Ininya Oh. Bapak juga soalnya. Hah? Mal bimbingannya Permainan saya. Oh. Semester kemarin itu kan kesusahan bayar itu, tapi tetap diambil. Nah, pas UTS-nya dia nggak bisa ujian katanya. Karena enggak ada begitu. Saat ini seseorang yang tidak bisa membayar apa itu? Yang pertama itu apa? SKS, semesteran dulu. SPP itu tetap bisa KRS. Asal dia kalau dia bisa bayar SPP, pasti bisa KRS. Nah, tagihan berikutnya adalah SKS. Nah, kalau SKS nggak bisa bayar, tetap bisa ujian, baik mid maupun ujian akhir. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa melihat hasilnya. Nanti hasilnya diblokir. Ya, cuman itu saja. Nah, blokir baru dibuka setelah membayar. Tapi kan bisa tanya dosennya, Pak, saya ini beritahu dong Pak nilainya. Oh, lulus, alhamdulillah gitu toh. Saya baru tahu. Makasih Pak infonya, Pak. Soalnya teman saya nggak tahu itu, bingung juga. Tanya-tanya toh seperti itu ya. Setidaknya tanya dosen walinya, karena ada grupnya juga toh. Kalau malu tanya di grup ya japri nggak apa-apa. Oke. Gitu ya Mas Alvo ya, beritahu temannya ya. Iya Pak. Oke, yang lainnya ada? Izin bertanya Pak. Ya Mas Ardi. Begini Pak, saya untuk semester 4 cuma ada 18 SKS karena semester sebelumnya di tahun 2021 sampai 2022 yang ganjil itu maksudnya 2002 semester sebelumnya saya nilai IPS-nya rendah Pak. Jadi saya ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa diambil karena SKS-nya belum cukup. Oke. Saya ingin minta pola pengambilan mata kuliah yang dari tahun 2021 sampai 2022 boleh Pak? Apa? Saya minta pola pengambilan mata kuliah ganjil, mata kuliah. Oh ya ini aja. Ini nanti saya share ke, saya lempar grup ya. Ini masih sama kan Pak untuk semester sebelumnya? Masa? Iya, sama. Oh. Sepertinya sama. Sama ini. Pola pengambilan mata kuliah. Nah ini punya oh sudah ada ini ya, Mas Muhammad Aiful Falak ya. Udah betul sama ini. Sama ya Pak. Ya. Sama gini Pak, saya dosen wali saya Pak Arifin, Dr. Arifin. Saya ada grup chatnya nggak Pak? Grupnya Pak Arifin, mestinya, waduh saya nggak tahu. Oh saudara perwaliannya Pak Arifin malah. Perwaliannya Pak Arifin seharusnya, tapi saya belum ada grup chatnya. Seperti belum ada ya? Entah belum ada atau gimana gitu Pak. Saya cuma bisa dapat hubungin
Pak Arifin lewat ya Japri aja Pak. Oh ya, sudah tahu nomor teleponnya belum? Nomor teleponnya sudah simpan. Ya, ya kalau gitu saudara tanya saja ke Pak Arifin. Nanti apakah ada perwalian seperti ini ataukah mungkin hanya bimbingan perorangan, gitu ya? Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Ainul Yakin. Kan ini saya baru semester 3 dan ini pengalaman yang pertama untuk input RS. Di sini ada Minasubu RPLD dan Minasubu SC itu nanti pilih salah satu atau gimana ya, Pak? Kurang paham gitu. Apa, Mas? Semester 3. Semester 3 yang saudara tanyakan apa? Kan di sini RPLD ada sama studi SC. Lah itu emang ada pilihan salah satu atau gimana ya, Mas? Studi apa? Studi SC ini. Mana Sistem studi cerdas, SC? Pak. SC. Peminatan SC, Pak, maksudnya. Oh, peminatan SC. Heeh. Oh. Iya. Saudara minat di mana? Saya tanya dulu. Jadi ini ada pilihan ya. Kalau saudara peminatannya di RPL, ya, rekayasa perangkat lunak, maka blok kiri yang saudara ambil. Kalau saudara SC, ya SC itu apa ya? Sistem komputer, maka yang saudara ambil adalah ya mata kuliah itu, sama-sama dua-dua SKS. Nah, disinilah saudara diharapkan mulai untuk memilih. Dan karena ini sudah disajikan semua, ya Mas ya, saudara mungkin sudah bisa lihat di dalam grup WA. Kalau saudara mengambil SC, maka semester 3 ambil itu, sampai dengan semester 5-nya pun ambilnya itu. Ya, lihat semua itu, saudara bisa lihat. Nah, kalau saudara ambil RPL juga konsisten. Artinya begini, saudara tidak bisa terus, waduh, saya ambil RPLD. Waduh, kok kayaknya tidak cocok ya. Semester berikut saya ambil SC lah. Gitu, nggak bisa. Ya, itu buang-buang waktu. Itu namanya buang-buang waktu, Mas. Jadi menurut saya konyol lah. Ya, jadi kalau maka ini kan saudara sudah lihat semua ini. Mata kuliahnya saudara sudah lihat semua. Yang RPL seperti apa, yang SC seperti apa. Bahkan ini ada beberapa mata kuliah kan sudah terlihat 2 kali ya, di semester 3 disajikan, di semester 5 pun disajikan. Jadi sudah pasti mata kuliahnya seperti ini. Maka silahkan saudara pilih. Ya. Ditentukan mulai semester ini. Ya, pesan saya nggak bisa saudara tidak konsisten. Tetap nanti saudara harus ambil semuanya ini. Jadi terus nggak bisa milih, aduh saya pindah lagi. Kacau itu nanti. Ya, kacau. Kacaunya nanti pada saat saudara ambil skripsi, wah udah nggak nyambung. Ya, gitu Mas Ainul Yakin. Jadi saudara harus yakin mau milih mana. Oh iya, Pak. Oke, Gitu. Nah, pertanyaan saya, sudah punya gambaran belum? belum. Kalau Udah tinggal beberapa hari belum. belum punya pandangan. Kalau itu menurut Bapak lebih enakan mana, Pak? Wah, enggak ada itu. Kalau saya ditanya ya semuanya ada enaknya, ada tidaknya. Sama. Hanya begini ya Mas ya, hanya begini. Ini mungkin kalau RPLD ya, nanti arahnya ke pembuatan aplikasi. Biasanya begitu. Jadi arahnya adalah saudara membuat aplikasi software untuk apa?
untuk apa? Ya, software untuk mengetahui atau mengelola transportasi, ya misalkan itu berbasis mobile, misalkan begitu ya. Itu biasanya adalah topik-topik akhir dari mahasiswa yang memilih RPL. Nah, kalau ke SC, karena ini ke science-nya, maka biasanya lebih dalam. Saudara, proyeknya biasanya adalah misalnya ke data mining. Ya. Enggak implementasi kemana? Membuat software juga. Ya, membuat software sih, membuat software. Tapi software-nya hanya untuk mengoperasikan data mining-nya itu saja. Atau saudara mungkin akan membuat analisis citra, ya, buat software, ya buat juga, tetapi software hanya untuk menganalisis citra itu. Jadi nanti saudara akan menggunakan library-library ya yang hanya untuk mengelola citra itu saja. Nah, itu mahasiswa SC, ya. Jadi kalau yang RPL itu lebih ke implementasi ke dalam sebuah bidang untuk menyelesaikan sebuah persoalan, mungkin gitu ya, menyelesaikan sebuah persoalan, sedangkan kalau SC lebih kepada keilmuan saja. Ya, misalkan kalau saudara bicara tentang security, nah, security itu anak SC, bagaimana saudara bisa membuat sistem pengamanan pengiriman dokumen menggunakan algoritma ini dan algoritma ini, itu mahasiswa SC. Gitu, Mas Ainul Yakin. Oh iya Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan untuk selamat ber-KRS, mantapkan pilihan Anda. Sekali lagi saya ingatkan, periksa adakah mata kuliah yang tertinggal di masa lalu. Kalau ada, ambil dulu. Baru kemudian ambil mata kuliah yang sekarang ditawarkan. Upayakan sampai maksimal saudara punya. Ya. Kalau ada yang ikut MBKM, apapun MBKM-nya, karena saudara dipastikan tidak bisa ikut kuliah, maka pilihlah mata kuliah yang tidak praktek. Karena kemungkinan saudara masih bisa ikut kuliah secara daring untuk yang teori. Ya, jadi seperti Mas Alko tadi, Mas, siapa mau ya? Yang Rehan ya, Mas Rehan. Misalkan dapat jatah 24 SKS, ya toh, dari MBKM-nya sudah dapat 20, maka cari 4 SKS mata kuliah yang teori murni. Ya, semoga tidak ada yang cuti, ya, meskipun ada rasan-rasan. Ya, kalau yang ambil TA, silakan segera selesaikan semester ini. Prinsipnya KP TA1, TA2 boleh bareng. Boleh bareng, ya, sehingga bisa selesai dalam semester ini. Begitu saja. Selamat sore, terima kasih atas perhatiannya dan sukses selalu. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Sore Pak. Terima kasih. Channelnya saya matikan ya. Baik, Baik Pak. Pak.